Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnola Satri Hasibuan. Saya dari Prodi PGMI Unit 2. Kali ini saya ingin menceritakan kisah fabel dongeng tentang si kancil yang suka mencuri mentimun. Pagi yang sangat cerah, matahari bersinar dengan indah. Pak Tani bersiap-siap pergi ke ladang dengan sangat gembira dengan memanggul pacul. Aku akan pergi ke ladang untuk memeriksa kebun timunku. Mungkin saja besok sudah bisa dipanen. Sesampainya di kebun, Pak Tani sangat terkejut. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang berani merusak buah timunku ini? Mengapa harus dirusak? Aku bukan petani yang pelit. Jika ada orang yang mau timunku, ambil saja, tapi tidak untuk dirusak. Dengan hati muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga-duga hewan apakah yang suka makan mentimun. Pasti hewan yang merusak dan mencuri timunku adalah si kancil, gumam Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak si kancil. Pak Tani akhirnya berhasil mencari akal untuk menjebak si kancil dengan membuat orang-orangan yang diberi pelekat yang sangat kuat. Menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dibuat dan dibawa ke tengah kebun timun untuk dipasang. Aku tahu, kancil hewan yang sangat cerdik. Dia bisa melakukan apa saja untuk mencuri timunku. Ternyata dugaan Pak Tani benar. Malam harinya, kancil datang untuk mengambil timun. Kancil tertawa melihat orang-orangan yang dibuat Pak Tani. Orang-orangan, siapa takut? Kancil hanya melewati orang-orangan itu. Ia memakan timun yang muda-muda. Ternyata tak banyak yang dimakan si kancil, hanya 3 buah timun. Ia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lainnya. Setelah makan timun, kancil menghampiri orang-orangan sawah yang dibuat Pak Tani. Dan sifat jahil si kancil, ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kenapa melekat seperti ini? Kakiku tidak dapat digerakin. Kancil sangat kaget. Hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, akan kupukul lagi kau. Kancil memukul orang-orangan itu dengan kaki yang satu lagi. Plak! Kini kedua kakinya menempel erat pada baju orang-orangan itu. Pelekat yang dipasang Pak Petani Pelekat yang dipasang Pak Petani di baju orang-orangan itu sangat kuat. Kancil tidak bisa melepaskan diri. Sekuat tenaga ia berusaha tetapi tak berhasil. Semalaman Kancil menangis. Pagi harinya Pak Tani datang. Kutangkap kau Kancil, dasar biang kerok. Kau boleh mengambil makan timun kucil, tapi tidak untuk merusak buah yang lain. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku hanya makan 2 sampai 3 buah timun. Pas kurungan itu akan aku dorong dan lehermu akan aku gigit sampai putus. Wah, jangan dong Reng. Mau apa tidak? Baik-baik, aku akan turuti keinginanmu. Si Ireng mendorong batu hingga terjatuh. Kurungan itu terbuka dan kancil keluar dari kurungannya. Sedangkan Ireng menggantikan kancil masuk ke dalam kurungan. Selamat Reng, sebentar lagi kau akan menjadi menantu Pak Tani, kata kancil sambil berlari kencang. Sesaat kemudian Pak Tani datang. Ia sangat kaget melihat kancil yang berada di kurungan merubah menjadi Ireng anjing peliharaannya. Hormat saya calon mertua, kata anjing dengan gembira. Calon mertua katamu, hei kamu kemanakan? Si kancil, Pak Tani bertanya dengan nada gusar. Sudah pergi ke hutan Pak Tani. Kau sungguh-sungguh ingin menjadi menantuku? Benar sekali tuan, jawab si Ireng dengan gembira. Sekarang keluarlah dari kurungan itu, lalu duduklah yang manis dan pejamkan mata. Aku akan memanggil putriku di rumah. Ireng segera menuruti permintaan dari Pak Tani. Dia sangat gembira karena akhirnya dia bisa menjadi keluarga Pak Tani. Ini hadiah untukmu, teriak Pak Tani memukul kepala dan punggung si anjing. Tunggu, Black, ampun! Si Ireng menjerit dan melarikan diri. Dia baru sadar bahwa telah terjebak dalam tipu muslihat si kancil. Ia sangat marah karena ditipu si kancil. Awas kau kancil, jika nanti lehermu akan aku gigit kau. Ireng yang sangat marah karena ditipu si kancil, seluruh badannya masih terasa sakit.
Setelah dipukul Pak Tani, anjing berlari sangat kencang mengejar si Kancil. Kancil sudah mencoba berlari sekencang yang dia bisa, namun kecepatan si Kancil memang belum bisa dibandingkan dengan Ireng, merupakan anjing pemburu. Maka dalam beberapa saat si Ireng sudah bisa berada di belakang. Wah, gawat, Ireng sudah berada di belakangku, kata Kancil dalam hati. Aku harus segera bersembunyi. Pesan moral dari fabel cerita rakyat kisah si kancil mencuri mentimun adalah janganlah kita melakukan kejahatan seperti mencuri. Karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan, pasti suatu saat akan ketahuan juga. Sebelum bertindak, berpikirlah yang matang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti si Ireng anjing milik Pak Tani. Terima kasih, itulah cerita dari fabel dongeng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentimun kucil, tapi tidak untuk merusak buah yang lain. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku hanya makan 2 sampai 3 buah timun dan perutku sudah merasa sangat kenyang. Pak Tani tidak percaya dengan perkataan si kancil. Leher si kancil diikat dan diseret Pak Tani ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Tani langsung diletakkan di dalam kurungan ayam. Kancil, batu ini sangat kuat. Kau tidak dapat meloloskan diri dari sini. Aku akan pergi sebentar ke pasar untuk membeli bumbu sate. Ampunilah aku, Pak Tani, jangan sate aku. Dagingku pahit dan tidak enak. Si kancil merengek minta ampun. Pada saat Pak Tani ke pasar untuk membeli bumbu sate, ada seekor anjing yang merupakan peliharaan Pak Tani datang menghampiri kurungan si kancil. Anjing hitam itu bernama Ireng. Kenapa kau dikurung? Tanya Ireng. Apa kau tak tahu, Reng? Kancil membalas pertanyaan si Ireng milik Pak Petani. Katakan apa sebenarnya, Cil? Begini, Reng, aku ini akan dijadikan menantu oleh Pak Tani. Makanya Pak Tani pergi ke pasar untuk membeli makanan yang lezat-lezat untukku calon menantunya. Hah? Kamu itu tidak pantas, Cil. Badanmu kecil. Lebih baik aku saja yang menjadi menantu Pak Tani. Aku sudah bertahun-tahun menjadi peliharaannya. Ternyata tapi Pak Tani sudah memilih aku, Reng. Sudah, sana. Pergilah kau, Ireng. Si Ireng tiba-tiba mengerang marah. Cil, kalau kau tidak mau aku gantikan, sekarang juga batu yang ada di atas kurungan itu akan aku dorong dan lehermu akan aku gigit sampai putus. Wah, jangan dong, Reng. Mau apa tidak? Baik-baik, aku akan turuti keinginanmu. Si Ireng mendorong batu hingga terjatuh. Kurungan itu terbuka dan kancil keluar dari kurungannya. Sedangkan Ireng menggantikan kancil masuk ke dalam kurungan. Selamat, Reng. Sebentar lagi kau akan menjadi menantu Pak Tani, kata kancil sambil berlari kencang. Sesaat kemudian Pak Tani datang. Ia sangat kaget melihat kancil yang berada di kurungan merubah menjadi Ireng anjing peliharaannya. Hormat saya calon mertua, kata anjing dengan gembira. Calon mertua, katamu. Hei, kamu kemanakan? Si kancil, Pak Tani bertanya dengan nada gusar.